Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa revolusioner yang tidak hanya melahirkan kisah kepahlawanan dan patriotisme, namun juga menyimpan berbagai kisah kelam tentang mereka yang menjadi korban atau pelaku selama masa yang penuh gejolak ini. Salah satu kisah kelam itu terjadi dalam tragedi pembunuhan 90 tentara Jepang yang tengah proses pemulangan ke negara asal mereka pada tanggal 19 Oktober 1945 di kota Bekasi, Jawa Barat. Lantas, bagaimana kisah eksekusi 90 tentara Jepang? Underwater blast taken from a photographic plane. Here is a motion picture spectacle of all time. 15 Agustus 1945, setelah 2 kali diserang bom atom oleh pasukan sekutu, Jepang menyerah dan menyatakan kekalahannya pada Perang Asia Timur Raya. Sebagai pihak yang kalah, Jepang mendapatkan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah bekas penjajahan mereka sembari menunggu kedatangan pasukan sekutu. Di Indonesia, kekalahan Jepang dimanfaatkan para tokoh pejuang kemerdekaan sebagai momentum untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi kemerdekaan yang menyebar cepat ke pelosok tanah air bukan hanya disambut gembira oleh sebagian rakyat Indonesia, namun juga meluapkan gelora semangat dan balas dendam yang tumpah di mana-mana. Salah satunya di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dalam keadaan yang baru merdeka, pemerintahan lebih memilih sikap hati-hati sambil menunggu pasukan sekutu datang. Namun, tidak demikian yang terjadi di jalanan Jakarta dan sekitarnya. Terdorong oleh semangat kemerdekaan dan sikap anti terhadap penjajah, para pemuda dari berbagai badan perjuangan mulai melucuti senjata tentara Jepang, mengambil alih sejumlah markas tentara dan gedung pemerintahan, termasuk mengeksekusi puluhan tentara Jepang di Bekasi, Jawa Barat yang terjadi pada tanggal 19 Oktober 1945. Oktober 1945, senja baru saja akan mencapai ujungnya ketika Letnan II Zakaria Burhanuddin mendapat instruksi penting dari Jakarta bahwa harap membiarkan lewat serangkaian kereta api yang memuat 90 anggota Kaigun atau Angkatan Laut Jepang yang akan melintas di stasiun Bekasi beberapa saat lagi. Rencananya, tentara Jepang yang telah menyerah itu akan dibawa ke lapangan terbang Kalijati, Subang untuk melanjutkan dipulangkan ke negara Jepang. Alih-alih membiarkan kereta api tersebut lewat, Wakil Komandan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat Bekasi itu malah memerintahkan kepala stasiun Bekasi mengalihkan jalur perlintasan kereta api dari jalur 2 ke jalur 1 yang merupakan jalur buntu. Akibatnya, lokomotif yang menggandeng 9 gerbong termasuk 3 gerbong yang memuat 90 tentara Kaigun terpaksa berhenti sejak di mulut kali Bekasi. Begitu kereta api berhenti, massa rakyat dan pejuang Bekasi langsung melakukan pengapungan.
Suasana mencekam saat Letnan II Zakaria naik ke atas kereta api dan menanyakan surat izin dari pemerintahan Republik Indonesia. Akhirnya, para tentara Kaigun itu menunjukkan surat jalan dari Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo yang dibubuhi tanda tangan Presiden Soekarno. Di tengah pemeriksaan, tiba-tiba seorang prajurit Kaigun melepaskan tembakan pistol dari arah salah satu gerbong tersebut. Tembakan itu ibarat komando bagi massa rakyat dan pejuang untuk menyerbu. Maka tumpah ruahlah ratusan orang yang memasuki kereta api itu dengan membawa berbagai macam senjata. Setelah melalui pertempuran kecil, beberapa menit kemudian massa berhasil menguasai kereta api. Mereka merampas barang-barang yang ada di dalamnya, termasuk ratusan pucuk senjata, dan memasukkan 90 tawanan berkebangsaan Jepang itu ke sebuah sel yang berada di belakang gedung stasiun Bekasi. 4 jam kemudian, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komandan Resimen 5 TKR Mayor Sambas, massa rakyat dan pejuang lantas menggiring para tawanan perang itu ke tepian kali Bekasi. Satu persatu, serdadu Kaigun itu disembelih dan mayatnya dihanyutkan ke dalam sungai. Bahkan, menurut berbagai saksi, setelah eksekusi para tentara Kaigun, kali Bekasi itu sampai berwarna merah karena darah yang keluar dari tubuh para serdadu Jepang itu. Karena mengetahui peristiwa pembunuhan 90 tentara Jepang, Laksamana Muda Maeda menjadi marah. Dalam nada sangat marah, Komandan Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang itu melayangkan protes keras kepada pemerintahan Republik Indonesia. Menanggapi protes keras dari Laksamana Maeda, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Raden Said Sukanto Cokro-Diatmojo bersama seorang staf Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Budiarto lantas menghadap Maeda. Dalam pertemuan itu, keduanya harus ikhlas menjadi sasaran amarah sang Laksamana Maeda yang pernah membantu memerdekakan bangsa Indonesia itu. Kejadian ini dapat menjadi bukti kepada dunia bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki pendirian yang teguh, ujar Laksamana Maeda. Sukanto berusaha tidak terpancing amarah yang dilontarkan Maeda itu. Setelah meminta maaf terlebih dahulu, dia kemudian mengatakan bahwa insiden stasiun Bekasi tersebut di luar kemampuan atau kewenangan pemerintahan Republik Indonesia. Memang benar, hanya pemerintahan Republik Indonesia yang memiliki hak melakukan hukuman mati. Tapi, seperti yang Tuan ketahui, Bekasi merupakan daerah yang belum sepenuhnya tunduk kepada hukum pemerintahan Republik Indonesia. Demikian penjelasan Sukanto seperti dikutip dalam Material on Japanese Military Administration in Indonesia yang dikeluarkan oleh Institut Ilmu Sosial Universitas Waseda, Jepang. Setelah dilakukan pendekatan politik secara intens oleh pemerintahan Republik Indonesia, Laksamana Muda Maeda akhirnya dapat dibuat maklum. Namun dia memberi catatan bahwa kejadian itu harus menjadi yang terakhir dan pemerintahan Republik Indonesia wajib mengantisipasi terjadinya insiden yang serupa secara serius. Jika dibiarkan saja, maka tidak mustahil kejadian di Bekasi itu akan merajalela di mana-mana, ungkap Laksamana Muda Maeda. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap insiden pembunuhan 90 tentara Jepang pada tanggal 25 Oktober 1945,
Presiden Soekarno berkunjung ke Bekasi. Di depan rakyat Bekasi, dia memohon agar rakyat mentaati setiap perintah yang datang dari pemerintahan Republik Indonesia dan melarang keras para pejuang untuk melakukan lagi upaya-upaya pencekatan kereta api. Pembunuhan 90 tentara Jepang yang tengah mau dipulangkan, meskipun merekalah yang memicu pertempuran yang menyebabkan terbunuhnya 90 tentara Jepang, adalah sebuah fakta sejarah yang harus menjadi bahan perenungan. Karena dengan berkaca secara jujur kepada sejarah, kita terus belajar menjadi lebih baik. Salam Jas Merah.